Ya, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Suara Jakarta. Kalau tadi saya udah nanya ke Pak Zulhi, ini nggak adil kalau nanya ke Pak Agung. Pak Agung, kalau tadi ada kekosongan di kursi Wakil Gubernur DKI Jakarta, apakah memang mempengaruhi kinerja seorang Anies Baswedan? Saya pikir kalau sedikit banyaknya sangat mempengaruhi. Ya, artinya ada pengaruhnya juga karena memang kan beda gitu ya. Kalau misalnya ada pendamping dengan nggak ada pendampingan sangat berbeda gitu ya. Cuman sampai sejauh ini memang hal-hal pokok itu masih bisa dikendalikan. Ya, dalam artian tidak terlalu menyimpang ataupun tidak terlalu jauh dari apa yang diharapkan. Tapi akan lebih baik sekali memang kalau misalnya ada pembantunya, ada wakilnya. Betul. Dan kita berharap ya tidak lama lagi Mas Anies ini punya wakil sehingga kemudian semua janji-janji kerjanya, ya semua kemudian program-programnya, OKOC, OKHOS dan yang lainnya itu bisa langsung dieksekusi semuanya sehingga akhirnya 2022 ya husnul khotimah. Husnul khotimah, oke. Ini dua-duanya udah ngomong husnul khotimah nih ya. Mas Zulhi, tadi singkat saja. Ini waktu yang bisa dikatakan tidak cukup ataupun cukup lama ya, 10 bulan. Nah, akhirnya keluar 2 nama, baik itu dari PKS, yang akhirnya Gerindra dan Legowo. Ini sempat mengganggu nggak sih antara internal koalisi, baik Gerindra dan juga PKS? Saya pikir bukan soal mengganggu atau tidak ya, tapi itu dinamika udah pasti ada. Kenapa? Karena tadi kita punya kader, kita punya perangkat pengurus dan sebagainya, kita punya DPP, kita punya struktur sampai tingkat itu. Nah, sehingga ketika itu ya kami harus sampaikan kepada teman-teman, gitu, kepada pengurus, kepada konstituen. Akhirnya ada sebuah rapat gitu kan, sehingga sebelum terjadinya pertemuan berikutnya, kami sempat menyampaikan nama yang kami sampaikan. Betul. Gitu. Nah, kalau soal itu udah biasa itu dinamika saja dinamika ya, yang memang harus ada. Kalau tidak, bukan partai namanya. Bumbu ya. Saya kata bumbu ya. Nah, Pak Agung bagaimana melihatnya? Apakah memang sempat mengganggu hubungan antara Gerindra dan juga PKS? Sebenarnya kan memang kesepakatan di awal ketika kekosongan ini harus diberikan kepada PKS, kemudian ada mekanisme seperti apa yang harus ditempuh segala macam. Saya pikir bukan mengganggu istilahnya ya, tapi ya seperti tadi ada dinamika, ada keinginan-keinginan, ada kepentingan-kepentingan, ya silahkan saja ya. Sejauh bahwa itu tidak kemudian keluar dari komitmen ya, kemudian keluar daripada kesepakatan, ya monggo saja dan akhirnya sampai sekarang ini kita kan sudah selesaikan itu semua. Gitu ya. Jadi berarti sepakat ya, ini hanya dinamika politik saja. Dinamika politik ya, dan yang kita pahami ya memang ini kan juga baru terjadi sekali kan di DKI, dalam artian pengalaman untuk mengisi kekosongan wakil ini juga nggak banyak dimiliki oleh daerah yang lain. Seperti apa sih mekanismenya, seperti apa, sedang mencari bentuk gitu. Meskipun kemarin kita juga ya seharusnya memang cepat seperti itu kan ya. Tapi ya kita terimalah ya kondisi yang ada. Gitu. Pak Gun, terakhir mungkin apa yang diharapkan siapapun yang terpilih nantinya, baik Pak Ahmad Sauqi ataupun juga Pak Agung Yulianto, harapan untuk DKI Jakarta? Harapannya tentu ini bisa jadi role model gitu ya. Karena bagaimanapun kan sorotannya ini tempat di mana media mainstream itu tiap hari bersiaran. Betul. Semua ruang gerak Pemprov DKI itu akan diliput oleh media. Kita harapkan itu jadi role model. Apakah ada keberbedaan lebih baik dari era kepemimpinan Ahok atau tidak? Lebih konsisten atau tidak? Misalnya soal reklamasi, bagaimana konsistensinya? Betul. Iya kan? Nah, soal lain misalnya yang sudah diucapkan. Kalau tidak berbeda dengan kebanyakan orang yang sudah berkuasa kemudian tidak sesuai apa dengan yang diucapkan dengan yang diperbuatnya, tentu kan kita layak mempertimbangkan apakah layak untuk kemudian dipilih lagi dengan jabatan yang sama atau di atasnya. Kan ini kan menjadi pertaruhan sejarah juga bagi mereka yang berada di pucuk pimpinan. Dalam konteks ini adalah gubernur dan wakil gubernur. Jadi pilihannya adalah apakah layak. Nanti kita bisa lihat di akhir jabatan di 2022 berarti dan terlalu prematur kita menyimpulkan Pak Anies gagal. Ini terlalu prematur dan kita harus respect dengan apa yang sudah dikerjakan. Baik, terima kasih banyak Pak Gun, terima kasih banyak Pak Zulhi, dan juga terima kasih Pak Agung telah hadir di Suci TV. Dan pemirsa, akhir kata saya Reva Farhandi pamit undur diri dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.